Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Rio Armando, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas akhir modul 1.1A8, yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan saya bergabung di kelas 40 Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat bersama Bapak Dadang Darmawan sebagai fasilitator dan Ibu Hani Mariani selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LMS. Di antaranya adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan dari segi aspek kognitifnya saja. Yang ketiga, mengabaikan perbedaan peserta didik. Yang keempat, pembelajaran yang kaku ataupun monoton. Yang kelima, sedikit menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Kemudian yang keenam, kurang memahami karakter peserta didik. Secara perlahan, proses pembelajaran pun mulai berubah setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena di dalam modul 1.1 ini, saya sudah mulai memahami tentang konsep merdeka belajar, peran guru dalam menuntun peserta didik, serta kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep merdeka belajar diantaranya adalah bahwa proses merdeka belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, dan rohani dalam dunia pendidikan. Yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakter peserta didik, mengetahui hambatan yang dialaminya, perkembangan kemajuannya dalam proses pembelajaran, menerapkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga suasana kelas menjadi hidup dan peserta didik berperan aktif selama proses pembelajaran. Saya pun sangat menyadari perbedaan yang dimiliki dari setiap peserta didik dan mencoba memahami masing-masing karakter dan menelaah latar belakang kehidupan di lingkungan keluarga sebagai dasar memahami tentang karakteristik anak tersebut. Ki Hajar Dewantara pun berpendapat bahwa pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya menyadari bahwa anak memiliki kemampuan dan minat yang berbeda. Maka dari itu, seorang guru harus ingar sosung tulodo atau di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan semangat atau kemauan, dan tuturi handayani. Sudah pasti seorang guru di belakang harus bisa memberi dorongan, penyemangat, dan motivasi terhadap peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sudah pasti saya berusaha mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas. Di antaranya adalah menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan model-model pembelajaran yang variatif. Kemudian saya memahami bahwa peserta didik memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda sesuai kodratnya.
Saya pun berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Kemudian, merancang proses pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan pendidikan karakter kepada siswa dengan melakukan pembiasaan berkelanjutan, baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir yang saya lakukan adalah memfasilitasi dan mengembangkan bakat siswa sesuai dengan kemampuannya dan tidak memaksakan suatu kemampuan tertentu kepada siswa yang tidak memilikinya. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.